Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah. La yusrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. أبائنا الكرام، Fadilatul Habib, para habaib, para syaraif, muridnya Rasulullah, wabil khusus Al-Habib Mustafa Ibn Saleh bin Abdullah Al-Haddad, urus orang daripada ini lagi dan yang saya hormati juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Abdul Hakim. Masya Allah, kita doakan beliau mudah panjang umur sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga yaitu guru kita yang ada asing lagi dunia akhirat, Dr. Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Ramulu Dada Sidin dengan awal dulahan mulu dan guru kita juga Masya Allah Guru Anwar ya, harga diri pimpinan Pondok Pesantren, pimpinan Pondok Pesantren ya, pada ingat guru sama lagi guru sama lagi belum guru habisan ya kan. Dan yang saya hormati juga dari Kemenak ada juga hadir, Masya Allah. Mana sini? Masya Allah. Haji siapa namanya? Tahu ya? Haji Abdurrahman Sayuti. Bikin kopiah kuning, Masya Allah. 10 rial mau di Mekah. Karena kalian tahu, lu ngajak orang beli ke Mekah, kopiahnya 10 rial, kuning, Masya Allah. Ya, warna kuning ini Pak, warna paling dipercaya, warna kuning. Nang lain kadang awal dipercaya. Karena Habib, coba yang bayangkan, dan warna apakah nang dimakan, pasti nang keluar kuning. Dan tetap warna. Maaf. Dan yang saya hormati juga yaitu Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili Bapak Kapolsek ya, Bapak Kapolsek, sek nih. Bapak siapa namanya ini? Sekda. Bapak apa? Sekda. Haji siapa namanya Kapolsek? Haji Agung. Ya. Haji Agung Hercules Elektron dan Pak Sekda. Bapak Sekda. Nggih, Pak, nggih. Kita doakan sini mudah. Ada mulai ini. Mudahan diri panjang umur. Dan Bapak sama lagi. Ya, Bapak-bapak Anggota yang ada di sini. Orang di belakang tuh mantu badai, ya tahunya gitu tuh. Nak ke majelis sama tuh badai kah? Bulikan turun hak, jangan. Dan hadirin wal hadirat, segenap pengajar Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat dan santriwan santriwati
mudah-mudahan insyaallah semuanya yang ada di tempat ini, hadirin wal hadirat yang ada di sini ataupun yang ada di luar, kita doakan mudah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan anak-anak sekalian yang di pondok ataupun yang ada di pondok mudah-mudahan insyaallah menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita ini berada di bulan Muharram, tahun baru Hijriah 1445 ya betul 1445 Hijriah. Artinya apa, Beb? Kada terasa umur yang semalam mungkin kita umur 40, sekarang sudah 41. Bujur? Apanya? Ya bisa oke. Ya kan? Berada di bulan yang baik. Kenapa dikatakan bulan Muharram? Bulan Muharram ini disebut juga bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya di bulan Muharram ini ada tahun baru Hijriah. Ya kan? Tahun baru dikatakan juga tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Siapa yang pertama kali mencetus tahun baru Hijriah? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendapat surat dari Abu Musa Al-Ansari. Di surat itu dikatakan, ya kan, pencetusan tahun baru Hijriah. Tidak ada tanggal, tidak ada hari, ya kan, tidak ada tanggal, tidak ada waktu. Makanya daripada itu Sayyidina Umar bin Khattab beliau bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk yang dimusyawarahi itu pada tahun 17 Masehi ketika Sayyidina Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. 17 ya kan, 17 Hijriah, 17 Hijriah ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau diangkat menjadi khalifah. Akhirnya Sayyidina Umar dengan para sahabat-sahabat yang lain beliau bermusyawarah, termasuk yang dimusyawarahi di sana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Muharram ini dikatakan bulannya Allah, bulan yang baik. Bukan berarti bulan-bulan yang lain tidak baik. Ada. Ya, semuanya bulan itu baik, tergantung lawan diri kita. Nah, kada baik itu kita, bulannya bagus, kadang-kadang bagus. Bulan Safar bagus, kadang-kadang bagus. Kapan kadang-kadang bagus? Ada bulannya madakan bulan Safar, bulan sial, gitu ya. Orang yang sial, Bapak, Sayyidina Ali berdekat dengan Fatimah Zahra bulan apa? Bulan Safar. Rama menikah dengan Bibi Sadora. Bulan Bapak, Anan Hermansyah kawin lawan Asati bulan Safar. Kenapa dia tahu? Urut kan muda. Tisu. Ini tisu 2000. Dia ada modal. Tisu kekanangan pun tisu kenapa Tuhan? Nah, anak Asanan Hermansyah berpisah lawan Krisdayanti akhir bulan Safar. Kenapa jadi tahu ulun penghulunya? Tahu bapak juga percaya pukul. Sama, jangan. Nah, ada Senok kawin lawan Kinul awal bulan Safar. Bagus ya beratan, karena ada baik itu kita. Contohnya apa, Bir? Hari Senin sampai Minggu, bagus. Di antara Senin sampai Minggu yang paling bagus hari Jumat. Ada baik hari Jumat, amunnya pian kada pernah sembahyang Jumat. Orang mana, Bir? Tungkal. Orang Jagung. Jagung Barat Timur. Jagung Barat. Tanjung. Orang Jambi. Tungkal. Nah. Bapak.
Sampai di waktunya hari Jumat ke sembahyang itu kan ini ada baik, ada bagus. Ya bagus itu namanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan lawan hidupnya, lawan dirinya. Itu paham nggak? Paham nggak dah? Unik. Belum ada yang nggak paham. Bapak, ada salah muncul semuanya baik mana? Ada baik. Bulan itu baiknya seberatan. Rabiul Akhir. Ya kan, makanya bulan Muharram ini namanya Asyharul Hurum, 4 bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bukan berarti yang lain gak belajar tadi. Ada, semuanya itu bagus, semuanya itu baik, tergantung kita. Amunnya kita menghormati Allah, punya kita menghormati Rasulullah, kita ikut Allah, kita ikut Rasulullah, insya Allah hidup bakal senang bahagia dunia akhirat. Wa ma'ata umur Rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kita ikuti, yang dilarang kita jauhi. Bagus. Ya. Man, di masa Allah Subhanahu wa taala beri kita kesehatan, alhamdulillah. Makanya judulnya namanya tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tasyakuran, apa yang tasyakuran itu? Bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Tasyakur lawan tafakur itu lain. Tasyakur itu bersyukur kepada Allah. Tafakur berpikir, wa ma'ilfil nazar, berpikir kita hidup di dunia, kalau tidak manfaat mati ranai. Bapak pesan apa? Allah berikan kita kesehatan, maksiat. Allah berikan kita waktu hidup beribadah, koler. Ya, sembahyang malas. Ya, bujur kah? Sembahyang malas, belajar cari ilmu malas, koler. Makanya jiwanya itu namanya jiwanya mati. Apa kata Rasulullah? Man lam yatlubil ilma. Dengarkan, man lam yatlubil ilma. Siapa-siapa orang yang tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau mondok, tidak mau sekolah, kaifa tad'u nafsihi ila mukarratin? Kayak apa jiwanya itu hendak membawa orang berbuat baik, sedangkan dirinya yang tidak mau mengaji, tidak mau ke majelis taklim, tidak mau sekolah, tidak mau belajar. Makanya hatinya keras, waqaswatul qalb, hatinya keras. Dibawa ke ibadah koler, dibawa ke masjid malas, menyuruh anak sekolah, menyuruh anak mondok. Nanti kan tidak pernah ke masjid. Ada yang itu di mana nih? Kepada Tuhan. Tidak ada. Ya. Salatun. Nih. Salatun. Salatun ahabbul a'mal ila Allah. 3 perkara orang itu ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 hal. Yang pertama ya fasalli waqtiha, salat pada waktunya. Sembahyang as-salatu li waqtiha, sembahyang pada waktunya, tempat waktunya. Kalau sudah ada panggilan Allah, salat ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum baik, juara 2 Bapak Adan Bang. Alhamdulillah orangnya ketigaan aja. Dan tahu apa nih? Bololo nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar Akbar Adan masjid, langsung ke masjid. Wah, kenapa deh? Kalau ketinggalan waktu, kalau ketinggalan rakaat, Masya Allah, ini is the best people. Paham? Bapak, ini kadang-kadang mendengar menibang,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bang pulang dia. Ada juga yang itu. Bagaimana deh? Bongkar. Oh, ini orangnya hatinya sudah keras. Ada mau tiba beribadah aja malas, tiba beribadah aja koler. Hidupnya tuh pengen santai, pengen enjoy, ya kan? Kalau yang meninggal dunia langsung masuk surga. Itu kehendak kita, maunya kita kayak itu. Tapi maunya Allah lain, maunya Allah lain. Adalah surga gratis? Ada. Gulingan kan? Adalah surga gratis? Ada. Ada surga gratis? Mana? Ya, Tuhan Nabi Muhammad dengan Tuhan Malik itu, Bu. Setiap malam menangis, setiap malam dia mulai menangis kita kepada Allah. Orang alim, ahli ibadah, top, sugih, kaya raya, duitnya 7 turunan dermabes. Apa kata beliau? Al-Jannah mahi balas. Masya Allah. Al-Jannah mahi balas. Surga tidak gratis. Siapa yang mau surga gratis? Ada. Mana surga gratis? Saya pengen sugih kah? Pengen sugih? Anda sugih kah? Begawi. Gampang aja. Ada lah. Orang berdoa aja langsung sugih. Ada. Ada. Mana ada? Allah. Ada. Ya Allah, betul ya Allah. Setahunan lah ini kita menangis sampai tengah malam berhimat berharapan sugih. Ini kalau begawi. Ada waktu nanti itu. Dan baca menangis Siti Khadijah. Rasulullah membawa dengan Siti Khadijah ke negeri Syam. Berjalan Nabi berusaha begawi. Zaman ini, Masya Allah. Mohon maaf, keluar dari pondok sekolah kadang-kadang menjual agama. Ya Allah ya Karim. Ada. Ya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Kul bikasbika wa la takul bidinika." Makanlah kamu daripada hasil kerjamu, jangan kau makan daripada hasil menjual agamamu. Jangan. Orang bahari itu Pak, orang dulu kalau dakwah ikhlas. Orang kalau urusannya apa? Iman fi amplopihim. Iman. Dakwah mami. Lolo nih. Ini yang mahal nih. Itu tadi 2.000. Ini 10.000. Berarti mereka ini pemodal. Ya kan? Imanuh fi amplopihim. Imannya ditukar dengan amplop. Akhirnya apa? Ya, begawi malas, berusaha malas. Rasulullah. Ya kan? Orang bahari itu Pak, yang dijual lah lebih orang bahari. Orang dulu, orang alim-alim, semuanya dijenak yang dijual sunnahnya Rasulullah. Yang diusaha Rasulullah. Bawa dengan Siti Khadijah ke negeri Syam, keliling Nabi. Masya Allah. Dulu. Ya, apalagi dulu. Orang alim-alim dulu, Masya Allah. Zaman Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Banjari, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Syekhana Khalil Bangkalan, Madura. Masya Allah, luar biasa. Kalau mau jadi orang alim kujuran. Kenapa beb? Ikhlas, perjuangannya ikhlas, ilmunya ikhlas. Itu. Ya, kalau ada mangga jatuh, misalnya contohnya, ada mangga gugur jatuh di pondok, dibersihi, lawan santri, dijuluk, lawan gurunya. Ini guru, ada mangga jatuh guru. Terima kasih banyak. Itu dulu. Sekarang, Pak, gurunya belum dapat mangganya, santrinya menghantam beretan.
Bagaimana Beb? Pada tungkak. Tapi di sini kagak buka-buka semua orang ahli jannah, ahli surga. Masya Allah. Masya Allah. Bercahaya. Orang bahari, orang dahulu Pak. Wujuh yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang selalu terpancar nur cahayanya Rasulullah ila rabbiha nadhirah, karena mereka selalu ingat kepada Tuhannya Allah, mengaji dia mulai setiap malam. Itu gawe orang soleh, menangis dan dilakukan sahabat kita bertahan. Orang soleh zaman dari tanah batu, ya kan? Sesama Al-Madani itu tahu lagi. Lahirnya tahun berapa? 1716 Masehi. Meninggal 1775 Masehi. Umurnya 57 tahun meninggal dunia. Berarti sampai sekarang kalau lebih, ya kan? 248 tahun beliau meninggal dunia. Mulai lagi silih hidup, semuanya silih mendoakan kita. Kita belum lahir, doakan silih sudah. Mama kita, ibu kita belum lahir, kita sudah doakan silih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu orang soleh tuh. Ada pernah bosan? Ada pernah bosan orang soleh. Sekarang anak-anak belajar di pondok, kadang-kadang guring. Ya. Ya, mau dibangun lawan guru, Pak, dibangun pulang ya. Ngantuk mana? Itu Bang, itu orang cari ilmu. Ada ilmu gampang. Kayak itu jual surga, ada surganya mana? Gampang. Ada ilmu begitu jual. Makanya ketika kita sudah memiliki ilmu, Masya Allah, manfaatkan ilmu itu sebaik mungkin. Tambah kita diangkat belajar oleh Allah, tambah sukses hidup. Masya Allah, tambah tawaduk. Itu orang bagus sebenarnya. Paham? Paham? Alhamdulillah. Yang pertama, amal yang paling dicintai Allah. Yang pertama apa tadi? Ya kan? Amal yang paling dicintai apa tadi? As-salatu li waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Yang kedua apa? Birrul walidain. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Birrul walidain. Tuh, taat kepada ibu bapak, kedua anak bapak. Punya ada cara yang betul, doakan kuitan. Jangan setiap hari di mana Pak? Doakan kuitan. Ya Allah, mudah-mudahan kita ulun yang meninggal dunia diberi rahmat Allah. Mudah-mudahan kita ulun yang meninggal dunia kuburannya dijadikan Allah melihat jannah setiap hari. Jangan pernah bosan-bosan. Ya, itu tanda kita anak bakti kepada orang tua begitu. Bukan semasa orang hidup, semasa pun meninggal dunia, tetap kita harus bakti kepada orang tua. Paling tidak nabi kalau ada awak tiap hari mendoakan kuitan itu Pak, Bu, kenalan. Pak, Bu, karena awak tiap hari, karena awak seminggu sekali mandi di rumah, cucul lupa, baca yasin, dan kau lupa tahu lah. Ini paham kan yang kita belajar? Bahasa Madura kan? Kenapa bahasa Madura kan? Bahasa Inggris kan? You understand? When I do it now. Ada kau menyampaikan lagi, yes, apa yes? Salah luput. Jangan paling tidak nabi Jumat, malam Jumat, ya kan? Tujuh lupa maghrib isya afdalul ibadah di abdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik di sisi Allah membaca Al-Quran. Apabila waktunya maghrib isya. Oh, Bu, yang ketujuh nonton sinetron. Ibu ini kalau sudah maghrib, TV sinetron ditonton. Dunia terbalik. Pas orang terbalik. Ya toh. Bapak ngaji, hadiahkan lanjutan tuh. Cucul lupa, kayak kalau lupa lah. Ya, yang ada asapnya tuh nah, cucul. Amunya asapnya kurang banyak, rumah yang cucul. Rumah dahli benar kan? Bapak. Oh, ya kan? Lawan kuitan harus taat. Surga tuh di rumah. Siapa betul orang kafian tuh surga tuh?
Tuh Al-Habib Umar bin Hud Alatos Condek Celilitan Jakarta Timur diangkat derajatnya Allah. Karena pemilik lawan kuitannya luar biasa. Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan, Masya Allah, jadi orang sukses, jadi orang besar, jadi orang alim, berkat siapa? Berkat kuitannya semua. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pengarang Maulid, Masya Allah, jadi orang besar, jadi orang top. Kenapa sebabnya? Lawan orang tuanya luar biasa, Pak. Masya Allah. Habib Ali itu ya kalau mau ke masjid, kalau hendak ke masjid, amunya kadang dikawani abahnya, ada diberiakan. Ada diberiakan, ada boleh. Ya Ali, kalau ke masjid Masjidil Haram sembahyang itu pahalanya ganal. Banyak pahalanya, bukan sedikit, banyak pahalanya. Mudah-mudahan tulakan mereka. Amin. Bayar. Amin amin bayar ada. Dan tahu apa? Habib Muhammad itu mendidik Habib Ali anak Zidin, pengarang Maulid itu. Munya ke masjid, munya ada lawan abahnya, ada diberiakan. Kenapa bah? Ulun nak ke masjid sembahyang bah, pahala di masjid sembahyang banyak. Apa kata Habib Muhammad abahnya? Ya Ali, amunya ada lawan ulun jangan ya, jangan ke masjid lawan abah sembahyang di rumah nak. Kenapa bah? Nah, ulun takut di sini. Kalau kan duduk ke masjid, kan di jalan, kena memandang yang kada baik, memandang yang kada bagus, kan duduk kawan-kawan pian, bebendan yang kada baik, itu ulun jaga di sini. Bukan masalah ke masjidnya, ada, itu ulun jaga. Masya Allah, itu didikan Bahari. Didikan Bahari. Bahari. Didikan Bahari itu. Kamu bapak, kamu juga. Ini, lain jauh. Kalau sudah ada perlunya, ada awal lagi maharagu anak di rumah, pilihkannya masukkan pondok pesantren. Anaknya mungol, contoh, anaknya mungol, kalau pintar, masuk ke pondok 3 tahun, 4 tahun belajar, kalau guru pintar, alhamdulillah keluar. Nah mungol pulang datang ke pondok. Jadi guru ini tunjukkannya ngomong-ngomong. Tapi alhamdulillah berkat guru. Makanya kenapa bebek? Jangan pernah hilang sampai kapanpun bekas guru itu Pak sampai kiamat dan mau habis. Kayak itu dia bekas orang soleh. Ketika ada orang soleh masuk ke rumah pian dan beri makan dan jamu kaumun kiramun sajaya hai sumajalasu yakta ada atarihim wa akhirah. Mereka adalah satu kaum hanya duduk melekat di satu tempat, itu tempat keberkahannya sampai kiamat. Ada mau habis, kayak itu guru. Ya, ilmu ini bisa didapat bukan cuma dengan belajar, ada. Ya, boleh berhikmat. Ya, berhikmat kawan guru. Tuh, di Hadramut Yaman. Sampai jam berapa dulu? Mantuk nah. Jam 12. Jangan gue. Jadi ulun orang malam. Ulang tahun ulun. Dari 75. Mana dari 25 umur berapa ulun? Ulun makanya ini ulun saya melalui ulun tahu kah? Pak, kalau makasih ya kan? Betul. Makanya gue jadi ulun tuh saya melalui ulun gue. Ulun kayak kerja. Punya ulun berjalan kamu ikuti tangan punya ulun tuh. Pada tamul kemana-mana ke pasar ulun ikuti. Mau di lapas banyak. Jadi tawa. Di Hadramut di Yaman ada satu ulama besar, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab. Ainul Karim. Masya Allah, ditarim, Hadramut, ulun alhamdulillah 17 tahun sudah ditarim. 17 tahun ulun baik ditarim. Alhamdulillah, tanya mereka. Jamu lolo. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab, Hadramut, Yaman. Sini itu gaulnya apa beb? Tukang menuangkan kopi, amunnya ada tamu-tamunya Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Waktu di Masjid Muhbar, Hadramut. Ada di Hadramut itu ditarik namanya Masjid Muhbar.
Masjid Al-Muhbar, Tarim, Hadramut. Ini Habib Alwi, punya guru, namanya siapa Habib Abdurrahman Masyhur. Ini Habib Alwi, tukang menuangkan kopi, amunnya ada tamunya Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Masya Allah. Lawas, lama, wis suwe. Bahasa Jawa suwe. Paham? Ya, lama, lawas. Habib Alwi ini dipendeli kawan-kawannya. Ya Habib, biar kau jangan menuangkan kopi aja Habib setiap hari Habib. Duduk Habib, apabila dia menjadi orang alim, apabila dia menjadi orang besar, kalau dia nuang kopi aja hari-hari, belajar kawannya nih. Katanya kawannya, belajar, cari ilmu belajar. Subhanallah. Habib Alwi ini mengikuti apa kata omongan kawannya tadi, penderan kawannya tadi, temannya tadi, duduk mengaji. Akhirnya ketahuan lawan Al-Habib Abdurrahman Masyhur, dipanggil, didiau. Ya Habib Alwi, sini. Kenapa ya Habib? Kenapa jadi pengen duduk? Kenapa jadi pengen belajar? Orang suruh, punya ada tamu-tamu ulun, tuangkan kopi. Ulun ada menyuruh, biar duduk belajar di sini. Gaya Habib, kata teman ulun disuruh belajar, biar ulun jadi orang alim, biar ulun jadi orang soleh, biar ulun jadi orang top, disuruh belajar. Apa yang Habib lama masyhur? Ya Alwi, ya Habib Alwi, biar tahulah. Kenapa jadi ulun suruh, biar tuangkan kopi, punya ada tamu-tamu ulun berharap dia sini setiap kopi yang tuangkan lawan tamu-tamu ulun, ilmunya dituangkan hampir seberatan di sini. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai detik ini Al-Habib Alwi, Masya Allah, walaupun sudah meninggal dunia karena berbeda, Masya Allah, beliau menjadi ulama besar, top air karim, luar biasa. Masya Allah. Berkata berhikmat kawan guru. Itu menyada guru bujurakan kandalnya. Ini ada hidungkan. Ambil berkah itu, umur benar itu, berkah mana? Gambar-gambar guru kadang-kadang mandak di mana-mana. Kacau lalu hanya ini. Urun sama undang orang, gambar urun jangkak di kandang ayam. Berkira muhaulah ni muhayam bukan? Mau nasib yang kayak ini. Ya kak. Tuh, yang kedua tadi apa? Birrul walidain. Ya, amalan yang dicintai oleh Allah ada 3. Yang pertama, ya ujung. Yang kedua, ya ujung. Catat baik-baik, kira bertakoni guru. Ya, bertakoni guru kena paham. Yang ketiga, jihadun fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, amalan yang paling dicintai Allah. Jihad terutama apa? Jihad nafs. Ya, nafsu ini. Jangan terlalu banyak urus nafsu, terlalu berlebihan. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا وإن تفتمه ينفتمي. Mudah. Ya. Nafsu itu kayak bayi. Bayi itu menyembunyi sholawat ibunya, ada mau diambihi, amunya ada diambihi. Bapak, ya kan? Orang iri, dengki, semuanya daripada nafsu. Iri, dengki. Mereka tetangga di sini mobil, saya jangan tangga dulu. Bahkan mobil pulang ya. Ada aja mereka. Jihad fisabilillah, berjuang di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Diundang orang kemana aja, jalan rusak hancur. Ini alhamdulillah. Sana dia urut. Jalannya rusak lakukan. Guru baru dia kemarin mengundang sama dia suruh. Jalannya rusak. Alhamdulillah di sini. Alhamdulillah itu orang. Alhamdulillah uyuh dia. Allah biasa jadi. Pecah benar bayar jadi. Kemana orang?
Orang yang biasa undang ulun ini kan undang ulun lagi. Belum harus diundang. Tapi tidak ada sudah. Kalau jangan yang menanya, kalau sudah bagi dua enggak? Bapak, satu udah diri sehat aja umur. Ya, lihat fisabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti siapa contohnya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Pak, jangan hartanya gue, nyawanya beliau korbankan Nabi Muhammad SAW. Ada apa sebab? Cintanya mahabbahnya itu luar biasa. Kalau sudah cinta, sudah. Bukan cinta-cinta zaman sekarang. Banyak orang palsu semuanya. Cinta, cerita indah, namun tiada arti. Anak-anak gue ini Bapak, makanya kalau belajar tuh ayo bujur-bujur belajar, kalau usah urusan lain. Fokus lu ilmu tuh nah, bujurakan. Itu disuruh menghafal, menghafal kurang ya. Jangan gitu. Bapak, itu juga. Itu jihad juga. Kalau dia dari ilmu itu jihad, belajar ilmu itu jihad. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa? Siapa orang yang memudahkan setiap langkahnya menuju ke tempat di mana tempat itu dibacakan ilmunya Allah, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Ilmu jurusannya jalannya surga. Amunya dimanfaatkan ke tempat-tempat yang baik, dalam suasana yang baik, maka akan menunjukkan kita ke surganya Allah. Sama kayak kita sugih, ilmu duit banyak, sugih, milioner. Tapi ketika sudah habisi harta, duit banyak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Manfaat hartanya itu yang mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau hartanya tidak ada manfaat, naudzubillah min. Itu ya, makanya kata Nabi, salatun tahta dhillir rahman yauma la dhilla illa dhilluh. Man hudiya ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraja al-makrubina min ummati, man ahya sunnati, wa man aktsara alayya salatan. Tiga perkara manusia telah akan berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Man hudiya ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasul? Mereka adalah man faraja al-makrubina min ummati. Siapa orang yang suka menolong, membantu kesusahan daripada umatku. Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong kepada hamba selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Yang pertama. Yang kedua, man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu orang kalau sudah meninggal dunia berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wa man aktsara alayya salatan, orang yang paling banyak membaca sholawat. Ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah. Masya Allah. Orang yang baca selawat, akramukum minni majlisan yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling baik duduk ngelawan aku di akhirat, orang yang baik sudah Tuhan. Orang yang paling baik duduknya kelak di akhirat, orang yang paling banyak membaca
salawat. Wa kulluhum بالرسول لله ملتمس عرفا من البهر أو رشفا من الديان صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجل صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Al-Habib Al-Habsyi beliau mengatakan sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Ketika kita baca selawat pujian kepada Nabi, roh kita punya hubungan lawan Rasulullah. Misi utang banyak misal misi utang banyak baca selawat, selesai baca selawat bayarin. Maka itu datang orang menagih utang dibacakan selawat bayar. Salli wa sallim daiman ala hada. Datang ulang 2 kali bayar dibacakan murdah. Ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana. Datang 3 kali haram barang. Bayar nah, selawat dah. Mau ada mau aja dibayar. Bayar, minyak awal tuh utang bayar, selawat dibayari, alhamdulillah. Dan inilah manfaatnya kita berkumpul di tempat-tempat yang baik, suasana yang baik, di bulan yang baik, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan niat dan hajat kita. Yang belum telah haji, belum telah umroh, mudah telah haji, telah umroh berkat Nabi Muhammad SAW, berkat bulan Muharram, berkat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan yang punya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kah, yang misi hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah bil husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita akhiri kita berdoa. Lah mudah-mudahan istri bapak bupati kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, بنعمة الشفاء اشف مرضانا ومبتلانا على هذه النية وكلة صالحة شاملة بالصحة والعافية وطول الأمور وتوكل له ورسوله إلى حضرة النبي بسر الفاتحة. Amin. Dah, mungkin ini saja yang perlu disampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redha, minta makan, minta duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.